Saudara, ini adalah visual terkini di sebelah kiri layar kaca Anda. Ini adalah visual terkini di lokasi sekolah MTS 19 Cilandak, Jakarta Selatan. Di mana saat ini tim Damkar sedang berada di lokasi untuk melakukan penyedotan air akibat banjir yang tergenang di sekolah tersebut. Dan visual di sebelah kanan Anda, ini adalah peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di mana para siswa dari sekolah MTS 19 Cilandak, Jakarta Selatan berupaya untuk menyelamatkan diri keluar dari sekolah saat banjir melanda sekolah mereka. Dari informasi yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV Ferdi Malupi di lapangan ataupun di lokasi banjir terjadi akibat ada tembok yang jebol. Tembok ini merupakan pembatas antara sekolah MTS 19 dengan perumahan warga. Sementara dari informasi yang kami peroleh ada 1 korban meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka dan sedang menjalani perawatan medis. Namun sekali lagi kami belum bisa mengkonfirmasi jumlah ini karena belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kompol Mutazam. Ya, Mbak. Kedengaran suara saya? Ya, Mbak. Pak Mutazam, boleh diinformasikan berapa jumlah korban tewas? Apakah betul ada korban tewas dan korban luka akibat banjir di MTS 19? Baik, Mbak Cynthia. Informasi yang kami terima 3 korban meninggal dunia. Namun untuk kepastiannya tim saya dari unit reskrim Polsek Cilandak sedang menuju ke rumah sakit untuk memastikan apakah betul 3 yang meninggal dunia. Namun sekarang saya sampaikan pada masyarakat, polisi bersama pemadam, kemudian SAR, sementara memastikan dan mengevakuasi warga yang memang diduga masih ada terjebak di dalam reruntuhan. Demikian, Mbak. Apa sebenarnya penyebab banjir yang tiba-tiba datang sehingga bisa merobohkan bangunan di sekolah tersebut? Untuk penyebabnya perlu dicek lebih mendalam lagi. Namun dugaan awal adanya tekanan air yang begitu besar, air dari limpahan sungai yang mendorong dan merobohkan tembok dan air tersebut meluap ke sekolah MTSN 19 di Pondok Labu. Saat ini ada berapa unit tim damkar yang diterjunkan untuk melakukan penyedotan air? Untuk unit, sementara sekarang 1 unit pompa yang bekerja bersama tim relawan yang seperti bisa disaksikan dari tim relawan dari SAR, Basarnas, kemudian dari pemadam kebakaran masih bekerja, Mbak. Masih bekerja. Perkembangan nanti akan kita sampaikan. Yang pasti doakan kami untuk bisa mengevakuasi dan memastikan situasi aman dan tidak ada korban jiwa tambahan. Pak Multazam, saat ini apakah masih ada siswa ataupun guru yang berada di lokasi? Siswa sudah sebagian besar sudah kembali ke rumahnya, sudah ada yang dijemput. Kemudian para guru juga sudah tidak ada di lokasi. Yang sedang ada di lokasi adalah para petugas yang melakukan evakuasi, penyelamatan, dan memastikan arus lalin, kemudian situasi Kamtibmas terjamin, Mbak. Ya, evakuasi penyelamatan. Apakah ini maksudnya masih ada sejumlah orang di dalam ruangan atau seperti apa, Pak Multazam? Kami masih mencari apakah ada yang masih terjebak, karena informasi awalnya seperti itu, Mbak. Pak Multazam, boleh dikonfirmasi tidak? Sebenarnya bangunan ataupun gedung sekolah MTS 19 ini apakah dekat dengan aliran sungai sehingga ketika tembok sekolah yang roboh ataupun jebol ini bisa menyebabkan aliran air yang begitu deras? Dari pengamatan kami di depan MTS ini dialiri saluran air yang cukup selebar mungkin 1 sampai 2 meter, Mbak. Namun kan curah hujannya begitu tinggi sehingga
air meluap dan mendorong tembok MTS, Mbak. Mhm. Pak Multazam, tadi jurnalis Kompas TV Ferdi Marlupi pernah juga melaporkan bahwa ada 3 orang yang tertimpa atap sekolah dan Anda mengkonfirmasi ada 3 yang tewas. Lalu Ya, bagaimana dengan 1 korban lainnya? satu korban lainnya, makanya tim reskrim kami sedang meluncur, kami membagi tugas, unit reskrim memastikan apakah betul 3 yang meninggal dunia atau 1 yang luka. Untuk kepastiannya tentunya masih bergulir ya, Mbak. Yang pasti fokus kami memastikan tidak ada lagi yang tertinggal di reruntuhan. Ya, ya. Pak Multazam, bisa Anda gambarkan kepada pemirsa Kompas TV saat ini kondisi bangunan di sekitar lokasi seperti apa? Dan berapa radius banjir yang bisa dikatakan ini cukup dalam begitu? Apalagi kalau kita melihat ini adalah bangunan sekolah. Eh, saya bersama Ferdi ini, Mbak, Mhm. air tuh setinggi pinggang orang dewasa. Kemudian tadi ketika kejadian saya turun ke TKP, seleher saya. Sekarang sudah mulai ada penyurutan yang signifikan karena memang pompa dari damkar sedang bekerja. Jadi situasi di sini di MTS digenangi dari rata-rata pinggang orang dewasa sampai ke dada, Mbak. Tergantung lokasi, kan ada yang panggung di MTS, kemudian ada lapangan olahraga, lapangan upacaranya. Jadi fluktuatif, Mbak, Ya, untuk ketinggiannya. ya. Untuk tim yang diterjunkan untuk penyedotan saat ini ada berapa orang, Pak Multazam? Sepenglihatan saya ada lebih dari 30 orang, baik dari Dinas Pemadam, dari Basarnas, kemudian dari para relawan, Mbak. Mhm. Apakah ada rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi karena masih ada banjir? Baik, untuk rekayasa lalu lintas kami bersama Polsek dan Dishub Kecamatan menutup arus dari arah Pinang Kali Pinang Jati di Pondok Labu. Dari arah Bango juga kami tutup. Hanya tim rescue dari pemadam, kemudian dari Satpol PP, dari Dishub dan ambulan yang bisa masuk, Mbak. Mhm. Jadi hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa masuk ke lokasi. Pak Betul. Multazam, bagaimana dengan warga sekitar? Apakah ada perintah untuk evakuasi ataupun ada posko-posko yang sudah disediakan? Baik, kalau dari pengamatan kami untuk di sekitar lokasi tidak ada warga yang terendam. Di lokasi sekolah MTSN 19 ini ya, Mbak, kami juga masih mendata di lingkungan Polsek Cilandak apakah ada yang sudah dievakuasi. Info awal memang di beberapa kelurahan yang lain juga ada warga yang terevakuasi. Hanya saja kita fokus di MTSN 19 ini tidak ada warga yang terendam. Mhm. Untuk di Ya, Mbak. MTS sendiri ya. Tapi kalau di lingkungan sekitar, Pak Multazam, apakah ini juga Jadi mengkonfirmasi bahwa genangan ataupun banjir sudah mulai membaik? Jadi MTSN ini dari pengamatan saya, dia berada di cekungan dan dilintasi saluran air yang cukup deras untuk hari ini, Mbak. Mhm. Jadi eh, itu saja sih, Mas, sementara. Ya, Pak Multazam, bagaimana dengan aliran listrik? Apakah saat ini sudah diputus untuk sementara demi pengamanan atau Nah, masih bisa dialiri listrik? jadi dari sementara dari PLN kami juga masih bekerja sama dan bahu-membahu memastikan sampai petugas evakuasi menyatakan clear baru nanti listrik bisa dinyalakan demi keselamatan bersama, Mbak. Mhm, jadi memang masih dimatikan untuk sementara waktu ya, Pak Ya, Multazam? Mbak. Ya. Baik, baik. Nanti kami akan coba mengupdate informasinya lagi. Jadi kami ingin coba menginformasi bahwa ada 3 korban tewas yang terkena reruntuhan atap. Betul seperti itu ya, Pak Multazam? Bukan atap, Mbak. Jadi terdorong tembok dan air yang memang tiba-tiba memenuhi halaman sekolah, Mbak. Mhm. Untuk korban tewasnya artinya terdorong tembok juga atau seperti apa? Ini kami perlu melakukan olah TKP memang betul-betul. Namun kan sekarang fokus kami penyelamatan, Mbak, bukan. Oke.
bukan olah TKP. Yang Ya, pasti betul. mengevakuasi, baru setelah situasi terjamin kita akan olah TKP apa Ya. penyebabnya, bagaimana bisa terjadi, gitu Mbak. Ya, artinya ketiga korban tewas ini berasal dari murid, seperti itu ya Pak Multazam? Ya Mbak, Bisa dari yang dikonfirmasi seperti informasi itu ya? kami terima dari murid yang memang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah hujan deras. Gitu. Baik, baik. Untuk peristiwa terjadinya jam berapa Pak Multazam? Eh, Formasi di 14.00 kurang lebih segitu Mbak. Baik, Pak Multazam, kami mohon kesediaannya untuk tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi kami akan jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.